Kapal pesiar merupakan jenis kapal khusus yang digunakan para penumpang untuk berwisata. Penumpang akan menaiki kapal ini hanya untuk menghabiskan waktu di atas kapal dan menikmati pemandangan laut. Kapal pesiar juga memiliki fasilitas yang mewah, salah satunya adalah penginapan layaknya sebuah hotel. Sebagai alat transportasi di perairan, tentunya kapal pesiar memiliki bagian-bagian penting yang perlu diketahui. Haluan kapal atau dalam bahasa Inggris disebut bow merupakan bagian depan dari badan kapal. Konstruksi haluan kapal dibuat untuk mengurangi tahanan kapal pada saat kapal memecah ombak saat berlayar. Sedangkan untuk kapal berkecepatan rendah seperti pada kapal pesiar, biasanya haluan kapal yang diperlukan akan menonjol pada bagian bawah dan lancip pada bagian atas. Seperti namanya, kulit kapal merupakan bagian terluar dari sebuah kapal pesiar. Karena berada di bagian luar, maka bahan yang digunakan harus kuat dan kokoh, meski digunakan bertahun-tahun lamanya. Kulit kapal biasanya terbuat dari kayu, aluminium, dan baja. Kulit kapal memiliki fungsi untuk membuat struktur kapal agar bisa menahan beban yang berat sekalipun, dan dapat menyeimbangkan laju kapal agar tidak terjadi kebocoran. Sedangkan untuk kapal pesiar, kulit kapal terbuat dari baja. Lambung kapal merupakan badan kapal yang biasa disebut sebagai hull. Di dalam lambung kapal terdapat kandungan daya apung yang membuat kapal tidak tenggelam. Agar terhindar dari gesekan air saat berlayar, maka lambung kapal dirancang secara khusus dan detail. Rancangan lambung kapal juga sangat diperhitungkan karena berpengaruh pada stabilitas dan ketahanan kapal saat berada di perairan. Ketahanan kapal tentu berpengaruh pada konsumsi bahan bakar dan kecepatan daya mesin. Jungan kapal adalah ruang komando kapal di mana ditempatkan roda kemudi kapal, peralatan navigasi untuk menentukan posisi kapal berada. Di dalam anjungan kapal pesiar juga terdapat kamar nakoda dan kamar radio. Anjungan biasanya ditempatkan pada posisi yang mempunyai jarak pandang yang baik dari segala arah. Tidak hanya itu, anjungan kapal juga memiliki perlengkapan wajib yang harus ada, yaitu roda kemudi, radar, Global Positioning Satellite atau yang dikenal sebagai GPS, radio komunikasi, perangkat komando, ruang mesin, kompas, dan teropong. Radar berfungsi untuk memberikan informasi terkait jarak kapal dengan daratan dan kapal lain, serta kemungkinan rintangan yang akan dihadapi agar terhindar dari tabrakan. Radar kapal juga berperan sebagai pendeteksi target. Target yang dideteksi dapat dilihat melalui jarak jauh. Untuk cara kerja radar tersebut adalah dengan mengirimkan gelombang radio, yang nantinya gelombang tersebut akan memantulkan gema dengan ukuran kekuatan yang sesuai dengan keperluan dalam pelayaran. Roda kemudi kapal merupakan perangkat untuk mengarahkan arah kapal. Roda kemudi pada awalnya dibuat dari kayu, namun sekarang roda kemudi semakin kecil karena dihubungkan dengan kemudi secara hidrolik maupun elektronik. Di kapal-kapal modern seperti kapal pesiar, roda kemudi diganti dengan joystick yang dihubungkan secara remote ke perangkat elektromekanik untuk menggerakkan kemudi atau radar. Bagian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah propeller atau yang biasa disebut sebagai baling-baling. Buritan adalah bagian belakang dari kapal. Di bagian buritan terdapat instrumen pengendali kapal agar bisa berjalan dengan maksimal. Propeller seperti kincir angin yang bergerak untuk menghasilkan energi. Nah, pada kapal, adanya baling-baling membuat kapal pesiar bisa berjalan secara sempurna karena adanya gaya gerak rotasi dan gaya dorong. Geladak atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan deck ini merupakan lantai kapal. Untuk geladak utama terdapat di atas, sementara untuk geladak dasar berada di bawah. Namun, jika terdapat geladak di antara kedua geladak, maka disebut sebagai geladak antara. Beberapa bahan yang biasa dijadikan sebagai konstruksi geladak adalah kayu dan serat kaca. Sementara untuk kapal pesiar terbuat dari kayu. Untuk bagian yang melapisi konstruksi geladak disebut dengan lajur geladak yang biasanya terbuat dari kayu. Lajur geladak juga harus memiliki beberapa kriteria seperti tahan lama, memiliki daya serapan air kecil, cukup keras,
hingga tahan terhadap perubahan suhu. Selain itu, kriteria lainnya adalah bersih dari serat licin dan tidak mengandung bahan yang dapat merusak baja. Untuk jenis kayu yang biasa digunakan sebagai bahan lajur geladak adalah kayu cemara dan kayu teak.